Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kami mau merenungkan Kejadian 17 ayat 2. Sebelum kami merenungkan, kami mengambil satu dulu terlebih dahulu. Bapa yang di surga, yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami berseru dan mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hendak memuji Engkau yang Maha Tahu, Maha Agung, dan Maha segala-galanya. Engkau berfirman semuanya jadi. Kami hendak mengagungkan Engkau ya Allah kami, ya Raja kami. Dan kami hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tiap hari kami hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terselami. Keturunan demi keturunan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu, kemuliaan-Mu yang agung, dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kami nyanyikan. Perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan kami beritakan, dan kebesaran-Mu hendak kami ceritakan. Engkaulah Tuhan kami, Raja kami, dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus kami. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur, sebab kepadamu-lah kami percaya. Beritahukanlah kami jalan yang harus kami tempuh, sebab kepadamu-lah kami angkat jiwa kami. Lepaskanlah kami dari musuh-musuh kami, ya Tuhan, ya Allah kami. Padamu-lah kami berteduh. Ajarkan kami melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus, yang baik itu menuntun kami di tanah yang rata, dan mengajarkan kami jalan-jalan-Mu, dan firman-Mu yang hidup ini kami hidupkan di dalam kehidupan kami, dan perbuatan baik untuk memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami menyembah dengan hati yang benar dan perbuatan yang benar. Demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, buatlah kami hidup ya Tuhan. Keluarkanlah jiwa kami dari segala kesesakan demi keadilan-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dan pekerjaan kami dan kesehatan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa di pagi hari ini. Amin. Kejadian 17 ayat 2 ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Sesudah air bah, kita pertama kali menjumpai tema Alkitabiah, perjanjian. Perjanjian adalah persetujuan antara Allah dan manusia yang diawali anugerahnya, berdasarkan janjinya, dan dimateraikan dengan sebuah tanda. Perjanjian pertama dengan Nuh, dan yang kedua kini dengan Abraham. Janji Allah kepada Nuh ialah dia mempertahankan irama alam. Sedangkan kepada Abraham, Allah berjanji melipat gandakan keturunannya dan memberi tempat tinggal. Tanda yang diberikan ialah pelangi untuk yang pertama dan sunat untuk yang kedua. Perjanjian dengan Nuh bersifat universal, sedangkan dengan Abraham bersifat khusus. Ini melibatkan rumusan perjanjian yang diulang tanpa habisnya dalam PL. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ya, Kejadian 4-8 ya. Berbicara tentang janji, dengan sendirinya timbul pertanyaan tentang penggenapannya. Sebagai contoh, janji tentang tanah air. Abraham tidak pernah menempatinya. Dia hanya berjalan melewati tanah itu, tinggal di dalam tenda.
Namun ketika Sarah meninggal, Abraham membutuhkan tempat untuk menguburkannya. Jadi dia berkata kepada orang Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini." Disambung dengan prosedur tawar-menawar kas timur dekat. Abraham lalu membayar 400 shikar perak untuk satu ladang, termasuk gua dan perpohonan di dekat Herbon, yang tidak menjadi tempat penguburan semua, yang kelak menjadi tempat penguburan semua bapak leluhur. Mereka semua menerima janji, tapi tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita baca Ibrani 11 ayat 13 ya, ayat 13. Sebab dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai padanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Yang 39 juga menjelaskannya, berani ya. Namun mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah diberi kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Dijanjikan tanah air, namun yang diterima hanyalah ladang. Mereka merindukan tanah air yang lebih baik, tanah air surgawi. Karena janji Allah tidak diwariskan melalui iman saja, melainkan oleh iman dan kesabaran. Ibrani 6 ya, Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, melainkan meneladani mereka yang oleh iman dan kesabaran mewarisi janji-janji itu. Marilah kita orang percaya dan orang beriman yang sudah dimateraikan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, janji keselamatan dan hidup yang kekal. Marilah kita menghidupkan firman yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari dan mengucap syukur dan berdoa, berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Amin.